Kisah wanita dalam Al-Quran. Asiyah binti Muzahim. Iblis menjelma menjadi Asiyah. Asiyah adalah istri Fir'aun, seorang raja Mesir yang kafir dan zalim. Nama lengkapnya adalah Asiyah binti Muzahim bin Royan bin Walid. Asiyah termasuk salah satu dari keempat wanita penghuni surga yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Hakim dan Muslim. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Selain termasuk wanita penghuni surga yang paling utama, dikatakan juga bahwa Asiyah memiliki kelebihan dibanding wanita-wanita yang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Syu'bah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, sedangkan yang sempurna dari kalangan wanita itu hanya Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan Khadijah binti Khuwailid. Sedangkan keutamaan Asiyah dibandingkan wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan makanan sarit atau dengan kuah dan roti dari makanan-makanan yang lain. Kala itu Mesir dipimpin oleh Fir'aun yang dikenal sangat kejam dan sombong, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ia membeda-bedakan 2 suku pada zaman itu, yaitu suku Kipti dan Bani Israel. Suku Kipti merupakan pengikut dan pembela raja. Mereka menikmati kebebasan dan memiliki apapun yang dikehendaki. Sedangkan Bani Israel menjadi suku yang melayani keluarga Fir'aun dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4 yang artinya, Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia, Fir'aun, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Asiyah merupakan seorang Bani Israel. Ia memiliki paras cantik, cerdas, dan juga memiliki iman yang kuat. Saat itu, istri Fir'aun meninggal, maka ia hidup dalam kesendirian. Suatu hari terdengar kabar bahwa ada seorang gadis cantik jelita keturunan keluarga Imran bernama Asiyah. Fir'aun pun tertarik dan ingin menikahi Asiyah. Ia memerintahkan seorang menteri bernama Haman untuk melamarnya. Namun lamaran tersebut ditolak oleh Asiyah. Asiyah dan keluarganya merupakan golongan orang-orang beriman yang taat kepada Allah. Tentu Asiyah tidak bersedia menikah dengan Fir'aun yang kafir, syirik dan sombong. Bahkan juga terkenal begitu zalim dan berbuat sewenang-wenang. Begitu takutnya orang tua Asiyah terhadap kekerasan Fir'aun, mereka terpaksa bertanya kepada Asiyah, Sediakah engkau wahai Asiyah menikah dengan Fir'aun? Bagaimana saya sudi menikahi Fir'aun, sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah? Haman pun kembali kepada Fir'aun dan menyampaikan jawaban Asiyah. Fir'aun sangat murka mendengar jawaban itu. Ia memerintahkan Haman untuk memasukkan kedua orang tua Asiyah ke penjara dan menyiksanya. Fir'aun melakukan hal itu bertujuan untuk menekan Asiyah supaya bersedia menerima lamarannya. Wahai Asiyah, jika engkau sayang terhadap kedua orang tuamu, tentu engkau tidak ingin kedua orang tuamu menderita. Engkau boleh memilih satu di antara 2 pilihan yang aku ajukan. Jika engkau menerima lamaranku, maka engkau akan hidup senang dan kubebaskan kedua orang tuamu ini dari penjara. Sebaliknya, jika engkau menolak lamaranku, maka aku akan memerintahkan para algojo agar membakar hidup-hidup mereka tepat di hadapanmu. Tidak ingin melihat kedua orang tuanya menderita, akhirnya Asiyah menerima lamaran tersebut secara terpaksa. Ia memberikan syarat-syarat kepada Fir'aun. Pertama, engkau harus membebaskan kedua orang tuaku dan membuatkan rumah untuk mereka lengkap dengan perabotannya. Kedua, engkau harus menjamin kesehatan, makan, dan minum untuk kedua orang tuaku. Begitulah permintaan Asiyah. Jika tidak disetujui, ia rela mati bersama kedua orang tuanya. Akhirnya Fir'aun pun menyetujui syarat-syarat tersebut.
Menikahlah Asiyah dengan Fir'aun. Asiyah tinggal di dalam istana megah, dikelilingi kemewahan dan harta berlimpah. Meski tinggal dalam kemewahan, Asiyah tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan ibadah kepadanya. Ia juga tidak kikir dengan harta yang didapat di istana. Di malam hari, ia melaksanakan sholat menurut syariat Nabi Ibrahim dan memohon agar kehormatannya tidak disentuh oleh Fir'aun. Sebagai istri Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Asiyah, sehingga selama pernikahannya ia tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis yang menyerupai Asiyah. Setiap kali Fir'aun ingin menyentuh istrinya, bukanlah sosok Asiyah yang sesungguhnya. Dan kejadian itu terus berulang terjadi. Sebab kemuliaan Asiyah benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Fir'aun bermimpi seakan-akan api datang dari arah Baitul Maqdis, lalu membakar rumah-rumah orang Mesir dan seluruh kaum Kipti. Namun api itu tidak membahayakan Bani Israel. Ketika terbangun, Fir'aun begitu ketakutan. Ia lalu mengumpulkan seluruh paranormal untuk mengartikan mimpinya itu. Akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ia akan menghancurkan penduduk Mesir. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan perintah yang begitu keji, yakni memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Pada saat peraturan itu diberlakukan, seorang wanita sholihah melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia adalah ibunda Nabi Musa. Sang ibu begitu takut dan khawatir jika bayi Musa dibunuh. Allah memberi petunjuk kepadanya agar bayi Musa dihanyutkan ke sungai. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu rasul. Ibunda Nabi Musa pun meletakkan bayi Musa ke dalam peti, lalu ia hanyutkan ke sungai Nil. Ia meminta kepada saudara perempuan Musa agar mengawasi kemana aliran sungai membawa peti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan arus sungai untuk membawa Musa dalam keadaan tenang hingga sampai dan selamat di wilayah istana Fir'aun. Akhirnya peti tersebut ditemukan oleh selir-selir Fir'aun. Demikian kisah Asiyah binti Muzahim bagian 1. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, Asiyah tidak mengeluh meskipun terpaksa menikah dengan Fir'aun. Kuatnya iman kepada Allah juga tidak membuatnya tertarik dengan kemewahan yang ada. Kedua, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia menyelamatkan Nabi Musa dari makar Fir'aun di luar perhitungan manusia. Wallahu a'lam bishawab.